Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Perkenalkan, nama saya Kasim Ishak dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi dengan judul aksiologi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diberikan oleh Bapak Firman Siddiq selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu. Kita langsung masuk pada pembahasan aksiologi. Aksiologi menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berbahaya yang diidamkan oleh setiap insan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah yang pertama, kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, kajian tentang nilai, khususnya etika. Nilai digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertiannya yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya, ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia sering dipakai untuk menunjuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya atau nilai dia. Nilai juga dapat sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai atau dinilai. Sedangkan menurut Wikipedia, aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Kemudian aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi meliputi nilai-nilai parameter bagi apa yang disebut sebagai kebenaran atau kenyataan itu, sebagaimana kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan fisik, materi, dan kawasan simbolik yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri-sendiri. Lebih dari itu, aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah apa yang harus kita perhatikan di dalam menerapkan ilmu ke dalam praksis. Kemudian pertanyaan mengenai aksiologi menurut Katsow. Dapat dijawab melalui 3 cara. Yang pertama, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif, ditinjau dari sudut pandang ini. Nilai-nilai itu merupakan reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan keberadaannya tergantung kepada pengalaman-pengalaman mereka. Yang kedua, nilai-nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontologis, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi-esensi logis dan dapat diketahui melalui akal pendirian. Dapat diketahui melalui akal. Pendirian ini dinamakan objektivisme logis. Yang ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Yang demikian ini disebut objektivisme metafisik. Dalam pendekatan aksiologi ini,
Jujun menyebutkan bahwa pada dasarnya ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini maka ilmu menurutnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau alat dan meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta kelestarian atau keseimbangan alam. Untuk kepentingan manusia tersebut, maka pengetahuan dunia yang diperoleh dan disusun dipergunakan secara komunal dan universal. Komunal berarti bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang terjadi milik bersama. Setiap orang berhak memanfaatkan ilmu menurut kebutuhannya sesuai dengan komunalisme. Universal berarti bahwa ilmu tidak mempunyai konotasi parokial seperti ras, ideologi, atau agama. Tidak ada ilmu barat dan tidak ada pula ilmu timur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.